Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach eh Ika. Selamat malam. Bagaimana ini? Oke. Apa kabarnya Coach? Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah. Terus sekarang lagi sibuk apa Coach? Seperti biasa untuk setiap hari Sabtu, Minggu saya ada di Tegal ya. Kesibukan ibu-ibu lah ya, seperti biasa saja. Oke, apakah ini berarti Ibu sedang pulang kampung seperti itu Coach? Iya, seperti itu. Oke. Hari ini kita akan latihan integrasi untuk 47 sub skill. Apakah sudah siap Coach? Insya Allah siap. Oke, saya berkomitmen untuk mendukung, mendengar, dan juga bertanya. Kemudian saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu. Apakah oke? Okay? Oke, Oke, kita akan melakukan coaching selama 10 menit ya, Coach ya. oke, Insya Allah siap. Oke. Di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling Ibu ketahui? Eh, dari 47 sub skill yang sudah saya pelajari itu, saya lebih mengetahui tentang smart goal. Smart goal itu kan sering sekali kita lakukan, bahkan itu ada di awal atau bahkan bisa kita ulang untuk menemukan apa yang diinginkan oleh klien. Oke, apakah itu berarti Ibu lebih menyukai tentang bertanya smart goal seperti itu? Eh, Menyukai bukan masalah suka atau tidak ya, Coach. Ya, jadi saya di sini apa ya? eh, Lebih memahami apa itu smart goal. Oke, berarti Ibu eh, mengetahui mengenai smart goal seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, mana yang belum Ibu ketahui? Kalau saya itu yang belum saya ketahui itu adalah sub skill eliminasi pemborosan, Coach. Itu sub skill yang jarang sekali saya lakukan untuk menanyakan tentang eliminasi pemborosan. Oke, jadi sub skill yang belum Ibu ketahui adalah eliminasi pemborosan seperti itu, Coach. Kalau di sini saya bukan tidak mengetahui tetapi kurang mendalami. Seperti itu, Coach. Oke, jadi kurang mendalami mengenai sub skill eliminasi pemborosan seperti itu ya Bu Ya, ya. betul. Ya. Apa yang perlu dilakukan agar eh, Ibu lebih tahu mengenai sub skill ini? Mungkin saya harus mengulang mengulang atau memutar kembali video pembelajaran dari Coach It's Toto. Eh, Apa ya? Coach Utoro itu sepertinya harus saya ulang-ulang, kemudian saya dengarkan kembali, kemudian saya sering berlatih lagi, lebih memperbanyak latihan untuk bisa menggunakan eliminasi pemborosan ini karena memang buat saya kalau untuk hanya belajar saja sepertinya sangat kurang karena perlu berlatih dan pada saat berlatih itu banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat. Oke, jadi yang perlu Ibu lakukan agar lebih tahu yaitu yang pertama, bukan, Ibu harus melihat videonya dan juga Ibu harus lebih banyak berlatih seperti itu, Bu. Iya betul coach. Oke, apakah ada lagi Bu yang perlu dilakukan? Sepertinya tidak ada coach. Oke. Di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari,
mana yang paling sering Ibu pakai? Bertanya skor, Coach. Oke, jadi Ibu paling sering dipakai adalah bertanya skor seperti itu? Ya, betul. Oke. Mana yang belum Ibu pakai? Hmm, Betulnya, sepertinya tidak ada yang belum saya pakai ya, Coach. Sudah saya pakai, tapi tidak sering. Seperti itu, Coach. Sudah Oke, saya jadi pakai, tapi sering. oke. Itu berarti semua soft skill-nya sudah pernah Ibu pakai, tetapi Ya, eh, frekuensinya sedikit seperti itu ya, Bu ya? ya, seperti itu. Oke. Apa yang perlu dilakukan agar lebih sering dipakai? Mungkin saya harus lebih banyak berlatih ya. Sering berlatih coaching. Kemudian, ya cuman mungkin itu saja agar sering digunakan ya saya harus lebih banyak berlatih. Atau Oke. mungkin saya kalau sudah diizinkan saya melakukan pro bono coaching. Itu kan untuk menambah jam terbang ya agar terbiasa memberikan coaching kepada orang lain. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu harus lebih sering berlatih. Seperti itu, Bu? Betul, Coach. Oke. Apakah itu berarti Ibu jarang berlatih? Ya, emang untuk berlatih itu saya hanya menggunakan ruang latihan dan mungkin 1 minggu itu cuma 2 kali ya, Coach. Karena harus berbagi waktu. Kemudian juga kalau berlatih itu kan harus ada partnernya dan itu yang belum apa ya didapat oleh saya waktu dan partner mungkin bukan partner yang di tempat latihan atau di tempat kursus tapi eh, partner yang di luar. Jadi saya random ketemu orang mengcoaching itu tidak, oh saya sudah paham dengan partner saya, teman saya itu kan tidak. Kalau dengan orang lain itu berasa saya itu surprise kalau ketemu dengan klien yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Di antara 47 soft skill yang telah kita pelajari, mana yang paling bermakna untuk Ibu? Sepertinya bertanya skor ya, Coach. Oke, bertanya skor. Mengapa, Coach? Ya, karena pada saat sesi coaching itu bertanya skor itu pasti dilakukan, Coach. Jadi ada dua ya, smart goal dengan skor itu selalu kita lakukan, kita tanyakan. Berbeda dengan sub skill yang lain-lain, kan tidak semua sub skill itu kadang kita gunakan pada saat coaching ya. Tapi untuk bertanya skor dengan smart goal itu pasti dilakukan, pasti ditanyakan. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa sub skill score itu adalah sub skill yang paling bermakna untuk Ibu. Seperti itu, Bu? Ya, betul. Ya. Apa dan juga Ibu tadi mengatakan bahwa itu terjadi karena Ibu sering menggunakan sub skill skor bertanya skor tersebut. Seperti itu ya, Bu ya? Betul. Ya. Apa hubungan antara dua kalimat tersebut, Bu? Antara skor merupakan yang paling bermakna dan juga Ibu sering menggunakan sub skill bertanya skor. Kalau skor itu menanyakan kondisi awal, kemudian eh, apa yang ingin dicapai, kemudian menanyakan penyebab, kemudian menanyakan eh, kendala seperti itu, dan sumber daya yang dimiliki, artinya itu sudah
mencakup seluruh pertanyaan. Kalau menurut saya itu sudah mencakup seluruh pertanyaan dalam sebuah coaching ya. Kalau menurut saya, sehingga itu ibarat ibarat intinya kita menanyakan pada coaching itu intinya itu ada pada skor. Kemudian awal juga kita inti pada SMART goal. Nah, untuk skor itu menurut saya juga lebih mudah dipahami, kemudian lebih mudah dilakukan, eh, kemudian dimengerti oleh klien. Menurut saya itu. Nah, hubungannya dengan eh, hal skor sering saya lakukan itu karena alasannya itu. Kemudian apa ya? Saya bukannya menyukai, memang lebih nyaman menggunakan skor seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa soft skill yang kurang bermakna bagi? Menurut saya bukan sub skillnya itu bukan kurang bermakna. Semuanya bermakna, tetapi tidak semua itu dilakukan pada sesi coaching itu tidak semuanya dipakai. Jadi hanya beberapa yang dipakai, digunakan. Hanya beberapa yang digunakan. Tidak semuanya lah ya. Tidak semuanya saya menggunakan soft skill semua itu. Walaupun itu dia mungkin boleh ya menggunakan 47 soft skill dipakai semua juga nggak apa-apa mungkin. Tapi menurut saya nanti bisa berapa jam saya kalau menggunakan 47 skill itu paling tidak semuanya dipakai. Tapi ada beberapa yang sangat bermakna yang pasti saya lakukan seperti skill mendukung. Itu kan kita memberi keran bicara dan sebagainya itu kan dipakai dan itu pasti sering kali dipakai, sering-sering dipakai. Tapi ada yang jarang dipakai juga, yang bahkan kadang tidak digunakan. Oke, jadi apakah itu berarti semua soft skill-nya bermakna bagi Ibu seperti itu? Ya, menurut saya bermakna, tapi ada beberapa yang bukan apa ya, semuanya bermakna, tapi penggunaannya tidak tidak selalu digunakan semuanya itu dipakai semua enggak. Oke, wow, keren sekali. Terus di antara 47 sub skill, mana yang paling Ibu sukai? Saya lebih suka pada skill mendukung ya, Coach, yaitu pada keran bicara. Keran bicara itu menurut saya ekspres menunjukkan ekspresi dan saya juga ini suka dengan bertanya pada menanyakan role. Role itu sudah menurut saya itu sudah mewakili bertanya eh, perasaan ya, pikiran, rasa, laku, cap itu sudah mewakili semuanya. Yang menurut saya seperti Oke, jadi di antara kedua itu mana yang paling Ibu sukai? saya lebih suka role walaupun keran bicara kita menggunakan keran bicara tidak mikir banget dibanding dengan role tetapi menurut saya ketika saya bertanya role itu sudah mewakili semuanya. Kayaknya oh ya, sudah menanyakan pikiran apa yang ada dalam pikirannya, apa yang lakunya seperti apa, rasa yang sedang dia rasakan apa, itu sudah mewakili semua. Oke, jadi yang paling Ibu sukai adalah bertanya prul, seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul. Oke. Apakah ada soft skill yang tidak Ibu sukai? Bukan, kalau
kalau tidak disukai sepertinya tidak ya. Cuman mungkin jarang saya pakai karena satu, saya tidak memahaminya secara mendalam. Kemudian eh, seperti kurang pas saja lah kalau dipakai kayak gitu. Oke, jadi Ibu eh, memiliki pemaknaan bahwa Ibu menyukai soft skill-nya, hanya saja yang tidak terpakai itu yang kurang Ibu pahami, seperti itu, Bu? Ya betul. Oke. Lalu apa yang perlu dilakukan agar Ibu suka atau bisa lebih sering dipakai? Mungkin sebelum saya gunakan, mungkin saya harus pelajari lebih dalam lagi ya, Coach. Bagaimana cara menggunakannya pada saat seperti apa. Kemudian itu tujuannya menanyakan itu untuk apa. Kemudian eh, apa sih kalau seandainya saya gunakan, apa dampaknya seperti itu. Oke, wow, keren sekali. Terus di antara 47 soft skill, mana yang paling Ibu prioritaskan? Saya lebih prioritas itu eh, smart goal dengan score. Jadi pada smart goal itu kan menanyakan tujuan atau apa yang ingin dicapai. Sedangkan pada skor itu kan menanyakan kalau skor itu sudah menanyakan satu paket ya, satu paket komplit menurut saya itu skor itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan semuanya. Oke, mengapa bertanya smart goal dan juga bertanya skor perlu diprioritaskan? Karena gini, pada coaching itu kan memfasilitasi seorang klien untuk menemukan apa yang dia inginkan, kemudian men- klien itu apa ya, memahami atau mengambil langkah apa yang dia akan lakukan, kemudian dia menyadari atau memahami sumber daya apa yang dia miliki. Nah, itu sudah termasuk di dalam skor sendiri. Ketika pada skor itu kan sudah ada saat ini apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu tentang eh, sekarang ini apa gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kemudian ditanya out outcome-nya, kemudian ditanya apa ini ya, sumber daya dia itu apa, mengapa, penyebabnya apa, hambatannya apa, itu sudah mewakili semuanya. Jadi ketika menurut saya malah inti dari sebuah coaching itu ya ada pada eh, menanyakan smart dan skor tersebut, bertanya skor. Yang lainnya mendukung, sehingga nanti sesi Oke, itu terasa enak, nyaman, lancar, tidak kaku. Ya, itu kan itu untuk ininya seperti oke, Bu. Apa dampaknya bila kedua soft skill tersebut diprioritaskan? eh, kalau kedua sub skill itu diprioritaskan, apa ya, sebagai coach saya tahu apa yang diinginkan oleh klien pada skor. Kita juga bisa menggali apa yang ada di dalam diri klien juga, itu seperti itu. Oke, jadi apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dalam satu sesi coaching ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah saya memahami coaching ini, di antaranya saya lebih memahami tentang smart goal, yaitu memfasilitasi dan menanyakan apa yang
ingin dicapai oleh seorang klien. Kemudian saya sangat memprioritaskan eh, untuk memprioritaskan pada bertanya smart goal dan bertanya skor karena menurut saya itu sudah mewakili dari sebuah sesi coaching. Kemudian saya lebih suka, saya bukannya lebih suka, tetapi memang eh, itu sangat penting, sangat perlu digunakan. Dan untuk yang tidak saya lakukan atau saya gunakan itu bukan karena saya itu menyukai atau tidak menyukai, tetapi memang yang pertama saya kurang mendalami makna dari yang memang pertanyaan atau skill yang soft skill yang saya tidak tidak sering saya gunakan, jarang saya gunakan, bukan karena tidak suka, tetapi memang saya kurang mendalaminya, belum mendalami. Mungkin selanjutnya masih ada waktu untuk belajar lebih dalam lagi. Kemudian eh, yang perlu diprioritaskan dari skill itu adalah skill smart goal dan skill bertanya skor. Seperti itu. Mungkin Oke, kesimpulannya wah, ya. kesimpulannya sangat banyak ya, Bu ya. Oke, selamat Ibu telah menyimpulkan sesi coaching ini untuk integrasi mengenai pemahaman 47 soft skill. Oke, selanjutnya apa action plan yang perlu dilakukan? Yang pasti untuk kedepannya saya harus lebih mendalami Pak semuanya dari yang di tingkat mahir itu di modul 7 ya, modul 7 sampai modul berapa itu ya? Itu harus saya pelajari kembali, saya ulangi lagi, baca-baca lagi, kemudian saya mencoba untuk mencari partner, mungkin belajar untuk membuka sesi pro bono coaching, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk menambah apa ya, jam terbang, sehingga saya sudah terlatih, sudah lebih mudah paham, dan nanti sesi coachingnya itu tidak terlalu kaku. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.